subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hai semua, hari ini aku mau bahas mana sih yang paling bagus, apakah YouTube, TikTok, ataukah Instagram, soal pendapatan. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang Instagram. Kalau soal Instagram, jujur kalau dari aku sendiri, Instagram itu pendapatannya itu datang dari yang namanya endorse. Nah, biasanya pendapatan di Instagram itu akan sangat banyak kalau misalnya teman-teman itu sudah punya nama. Sudah punya nama dalam artian yaitu misalnya artis, misalnya selebgram yang terkenal ya, dan lain sebagainya. Jadi, untuk Instagram itu butuh effort yang lebih untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Tapi, dari pengalaman yang aku dapatkan, terus juga dari berita-berita yang aku baca, ke depan itu Instagram itu bakal menerapkan sistem seperti YouTube, di mana mereka akan memonetisasi video-video yang kalian upload. Jadi, coba deh kalian buka Instagram, ada fitur Reel. Fitur Reel itu fitur terbaru dari Instagram, dan di fitur itu kalian bisa mengupload video-video tapi singkat. Nah, konsepnya itu dari sisi keuangan, monetisasi itu seperti YouTube. Dari sisi video, itu Instagram menyerupai TikTok. Jadi mereka menyaingi TikTok, tapi dengan cara meluncurkan fitur Reels ini. Nah, itu sih yang aku dapatkan dari Instagram. Terus kita masuk pada bagian kedua, yaitu TikTok. Nah, kalau untuk pendapatan TikTok itu sebenarnya dari aku baca, dari aku lihat itu gede juga sih, cuman kalau misalnya sudah punya nama. Sudah punya nama dalam artian selebtok plus artis. Nah, kalau di TikTok itu agak susah sih buat dapat duit. Kenapa? Karena kalau nggak salah itu mereka dapat duitnya dari hadiah atau gift yang fans mereka kirim. Nah, kalau misalnya kayak kita, orang biasa, ngapain gitu kan kita live, terus ada yang kasih gift, itu kan agak susah gitu kan. Kecuali kita udah punya nama, kayak ya artis-artis terkenal, udah pasti kan fans-fansnya kan kirim gift gitu. Terus, selain dari gift itu, di TikTok itu butuh effort lebih untuk dapat duit itu dari endorse. Jadi, kalau misalnya kita punya video yang cukup viral, atau misalnya video yang viral, itu kita bisa dapat banjir endorse. Jadi dari situ, para selebtok itu atau konten kreator di TikTok mendapatkan uang. Jadi butuh effort lebih. Tapi, ada tapinya nih. Tapi, TikTok itu ke depan mereka bakal luncurin sebuah fitur yang bahkan mirip dengan YouTube. Fitur tersebut yaitu di mana fitur monetisasi. Jadi nanti video-video yang kalian upload itu bakal dimonetisasi. Nah, bedanya kalau misalnya YouTube itu kan 1000 subscriber nih, 4000 jam tayang kalian kumpul, terus bisa monetisasi. Kalau TikTok itu 10.000 subscriber. Kalau menurut aku, gampang sih buat dapat 10.000 subscriber karena dari segi followers, itu TikTok cepat banget dapat pengikutnya daripada YouTube. Nah, gitu. Jadi itu, kalau misalnya pendapatan dari TikTok. Nah, yang terakhir kita bahas tentang YouTube. Jujur, aku, ya, puji Tuhan, alhamdulillah aku udah dapat 2 silver play button. Dan untuk pendapatan atau kesejahteraan dari konten creator itu memang YouTube itu sampai saat ini nomor 1 terbaik. Kenapa? Karena kalian cukup upload video doang, terus kumpulin 1000 subscriber atau subscriber, 4000 jam tayang, itu kalian udah bisa pasang iklan. Jadi dengan kalian pasang iklan itu, maka video-video kalian itu udah bisa ngasilin duit. Tapi ingat lagi, harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dulu baru bisa pasang iklan. Nah, terus aku juga mau kasih tips lagi buat teman-teman. Kalau misalnya ingin terjun ke YouTube, itu apa ya, bukan karir sih, tapi bisa juga dibilang karir karena menurut Menteri Ketenagakerjaan, YouTube itu atau YouTuber itu pekerjaan baru di masa depan atau masa kini malah. Karena YouTube itu pekerjaan yang menuntut tanpa sumber daya atau kerja cerdas. Nah, kalau di YouTube itu aku saranin buat teman-teman yang baru mulai YouTube, itu kalian lakuin dengan hati, terus kalian lakukan apa yang kalian sukai. Misalnya kalian suka tentang bola, suka tentang masak-masak, suka tentang
hal-hal religi, suka tentang musik, ya kalian buka channel yang sesuai dengan hobi kalian. Jadi ketika belum capai 1000 subscriber atau belum dimonetisasi, kalian enjoy gitu. Nah, nanti plusnya itu, berkatnya itu nanti dapat. Aku waktu itu buka YouTube, itu 2019, aku cuman posting satu video, aku biarin, 5 bulan kemudian bahkan sekitar 7 bulan kemudian baru booming. Dan puji Tuhan, monetisasi itu capai 15 bulan kemudian. Bukan. 10 bulan kemudian, dan puji Tuhan 15 bulan kemudian udah dapat silver play button gitu. Jadi intinya buat teman-teman yang ingin bertanya mana sih yang paling banyak pendapatan, kalau dari aku dari segi ya istilahnya kalau misalnya kita belum punya nama atau bukan artis, yang paling bagus itu YouTube. Jadi kita nggak harus buat channel yang kayak review atau misalnya kayak harus publish muka kita, tapi cukup dengan suara kita. Itu udah luar biasa banget. Jadi itu saran aku, tips aku buat teman-teman. Buat teman-teman yang yang udah pastikan kalian kalau misalnya ingin terjun ke Instagram, ingin terjun ke TikTok atau YouTube, udah pastikan yang utama kan salah satunya ini kan, duit kan. Nah, tapi yang paling utama ingat lagi, value yang ingin kalian bagikan ke teman-teman atau informasi apa. Dengan demikian, maka kalian akan enjoy dengan video-video yang kalian buat. Terima kasih.